Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يقول تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, rahimanallahu iyyakum. Kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, terutama nikmatul iman dan Islam yang merupakan nikmat yang sejati, nikmat yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya. Dan salah satu nikmat tersebut pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang keduanya merupakan sumber asal kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat kelak. Cukuplah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan,
maka Allah SWT akan berikan dia pemahaman, keilmuan, pengetahuan fikih tentang agama, tentang Islam. Kebaikan di sini tentu identik dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya barang siapa yang berhasrat untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia memperdalam, mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Dan sebaliknya, seseorang tidak akan menggapai kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya, yang sejati, tanpa bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun dia merasakan kebahagiaan, maka itu ketahuilah itu adalah kebahagiaan yang semu, yang akan mengantarkan kepada kehinaan di dunia maupun di akhirat kelak, yang akan mengantarkan kepada kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Iya. Dan insyaallah taala sebagaimana biasa kita akan membahas ada 6 pokok permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sangat gamblang di dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga bisa dipahami untuk sekelas orang awam sekalipun, untuk sekelas orang awam sekalipun. Iya, karena mayoritas, kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu muhkam, gamblang, dan jelas maknanya, bisa dipahami oleh mayoritas manusia. Dan dia ada di antara pokok-pokok permasalahan tersebut ada 6 yang gamblang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama, al-ikhlas wa bayanu dhiddihi wa syirik. Permasalahan keikhlasan, pemurnian, penghambaan, peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikan daripada ikhlas, lawan daripada tauhid
yaitu syirik, penyerahan, penghambaan, peribadahan sebagian atau seluruhnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pokok yang kedua, al-istima'u fid din wan nahyu 'anit tafarruq fihi. Al-Quran mengajak kepada bersatu di dalam agama, bersatu dilandaskan dengan tali Allah, berlandaskan dengan Al-Quran dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, larangan yang bersumber daripada Al-Quran untuk berpecah belah, untuk berkelompok-kelompok, untuk berbeda pendapat dalam perkara-perkara pokok-pokok agama, dalam perkara-perkara yang jelas keterangannya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, pokok yang ketiga, Al-Quran mengajak kita kaum muslimin untuk sam' wa ta'ah di wulatil amr, untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Sebagai kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita semua untuk mencabut ketaatan, untuk membangkang ataupun yang semisalnya terhadap pemerintah kaum muslimin. Kemudian pokok yang keempat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan segamblang-gamblangnya, yaitu bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum, yaitu tentang penjelasan hakikat ilmu itu apa, ilmu pengetahuan fikih itu apa sebenarnya yang Allah kehendaki dan Rasulnya kehendaki. Sebaliknya, di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan tentang orang-orang yang berusaha untuk menyerupai, meniru-niru ulama, meniru-niru orang-orang yang berilmu pengetahuan syariat, padahal mereka bukan dari golongannya. Kemudian yang kelima, pokok yang kelima, bayanu manhum auliya Allah, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang siapa sebenarnya wali-wali Allah, siapa sebenarnya orang-orang yang dicintai Allah, siapa sebenarnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sebagai kebalikannya, siapa sebenarnya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai kekasih Allah padahal dia adalah musuh Allah, padahal dia adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang demikian sangat jelas keterangannya di dalam Al-Quran, yang dipahami oleh orang awam sekalipun. Tidak perlu membutuhkan energi
yang banyak, tidak perlu membutuhkan segenap disiplin ilmu syariat, ilmu tafsir, ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu hadis, ilmu rijal dan lain sebagainya. Tidak dipahami oleh mayoritas orang awam. Kemudian yang pokok yang keenam, raddus syubhatil lati wada'a syaitan fi tarkil Quran wa sunnah, yaitu bantahan terhadap syubhat, terhadap pola pikir yang rancu yang digariskan oleh syaitan untuk menolak Al-Quran dan Sunnah. Ya, dikesankan oleh syaitan dan bala tentaranya, laknatullah alaihim, dikesankan oleh syaitan dan bala tentaranya bahwasanya tidak bisa memahami Al-Quran kecuali seorang mujtahid mutlak. Tidak bisa memahami Al-Quran kecuali seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu orang yang terkumpul kepadanya semua disiplin ilmu, terkumpul padanya berbagai macam cabang-cabang ilmu hadis, terkumpul padanya berbagai macam cabang-cabang ilmu usul fikih, terkumpul padanya berbagai macam tentang ahkam fiqhiyah, terkumpul padanya berbagai macam cabang-cabang ilmu tafsir, ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan selanjutnya. Kalau mau dipraktekkan seutuhnya, bahkan tidak dijumpai sekalipun pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Luar biasa. Artinya Al-Quran tidak ada yang bisa memahami kecuali syaitan dan bala tentaranya saja kalau begitu. Iya. Bagaimana kalau sekiranya Abu Bakar dan Umar saja tidak sampai derajat yang demikian, apalagi manusia yang selain mereka berdua. Ya. Dan hal yang demikian terbantahkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah kebanyakannya, mayoritasnya adalah hal yang sangat gamblang, adalah perkara yang muhkam, yang jelas, yang bisa dipahami oleh kebanyakan manusia yang ada akalnya. Dan insyaallah ta'ala akan kita jelaskan satu persatu pokok-pokok tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan memberkahi apa yang akan kita bahas tersebut. Pokok yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, dan Rasulnya juga jelaskan dalam sunnah-sunnahnya dengan sangat amat gamblang sekali. Tidak ada perkara yang lebih gamblang daripada pokok yang pertama. Tidak ada perkara yang lebih jelas daripada pokok yang pertama ini, yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu dinihi alladhi huwa syirku billah wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamu abladul 'ammah thumma lamma sara ala aktsaril umma ma sara azhara lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqus salihin wa taqsir fi huquqihim wa azhara lahum syirka billah fi surati muhabbatus salihin wa atba'ihim. Yang pertama, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan segenap bentuk peribadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja,
dan tiada sekutu baginya dalam hal tersebut. Sebagaimana tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan alam semesta, dalam hal pemberian rezeki, dalam hal menghidupkan, mematikan, dalam hal mengampuni, maka tiada sekutu juga bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal penyerahan ibadah. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzalakum minas samaa'i ma'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintah pertama kali di dalam Al-Quran. Perintah pertama kali di dalam Al-Quran, yaitu poin yang pertama ini di surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, ayat yang keberapa itu? Allah perintahkan, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu sekalian. Semoga dengannya kalian bertakwa. Ya, Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi terhampar dan langit-langit sebagai bangunan yang tinggi dan seterusnya. Ini perkara yang sangat gamblang. Ya, tidak bisa bahasa Arab pun, lihat terjemahannya, orang pasti tahu. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah saja yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang telah menjadikan langit dan bumi. Ya, Allah SWT telah menjelaskan sebagaimana Allah yang telah menciptakan kamu sekalian, sebagaimana Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sendirinya, tidak dengan yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sendirinya, tidak perlu bantuan. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya Allah Subhanahu wa taala kita sembah. Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepadanya segenap penghambaan, tidak kepada yang selainnya, tidak kepada para malaikat, tidak kepada para nabi, apalagi kepada iblis dan syaitan, apalagi kepada yang selain, apalagi kepada benda-benda mati. Ya. Dan ini mayoritas perintah yang ada dalam Al-Quran. Dan ini inti dakwanya para nabi dan rasul. Ya, Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat yang ke-25,
wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu wahai Rasulullah seorang rasul pun, tidak ada seorang rasul pun yang diutus sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 162-163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, katakanlah inilah salatku. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Tuhan yang menciptakan semesta alam, yang memelihara semesta alam, yang mengatur segala urusan alam. Tiada sekutu baginya, tidak dalam hal rububiyah, tidak dalam hal penciptaan, tidak dalam pengaturan alam semesta, tidak juga dalam hal penguasaan alam semesta, apalagi dalam hal penyerahan peribadahan. Wa bidzalika umirtu an awwal muslimin, dan dengan perkara itulah aku diperintahkan. Dengan perkara itulah aku diperintahkan dengan menyerahkan segenap peribadahan, apakah bentuknya salat, apakah bentuknya sembelihan, hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berislam, menyerahkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan segenap cabang-cabang ibadah. Ya. Yang dikehendaki dengan ikhlas di sini bisa kita simpulkan, yaitu ayyabsudal mar'u bi'ibadatihi at-taqarruba ila Allah wa tawassula ila dari karamatihi. Hakikat ikhlas, seseorang bermaksud dengan ibadahnya, meniatkan dengan ibadahnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu seorang baru dikatakan ikhlas. Dalam hal beribadah, dia serahkan segenap peribadahannya dalam rangka mengharapkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu juga dia mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis berlindung daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ikhlas. Kenapa yang demikian dikatakan ikhlas? Kenapa tidak seperti yang dikatakan sebagian orang yang mengaku Islam, mengaku muslimin, bahwasanya ikhlas itu seseorang beribadah hanya karena cinta kepada Allah,
saja. Bukan karena takut kepada neraka, bukan juga karena mengharap surga. Maka kita katakan yang paling mengerti tentang hakikat ikhlas, yang paling mengerti tentang hakikat tauhid, itu adalah zat yang mengajarkan keikhlasan itu sendiri. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran di banyak ayat, bahkan di antaranya di surah Ali Imran ayat 133, Allah perintahkan kepada kaum mukminin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah, jangan lambat-lambat, jangan ditunda-tunda dalam menggapai pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga. Ya. Jadi Allah ajarkan kita untuk mengharap pengampunan dan mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang mengharapkan wajah Allah, yang mengharapkan bisa melihat wajah Allah, yang mengharapkan kedekatan di sisi Allah, yang mengharapkan surganya Allah, justru itulah orang yang mengerti hakikat ikhlas. Ya. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap salatnya beliau membaca doa sebelum salam setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal. Lihat, manusia yang paling ikhlas di muka bumi ini, makhluk yang paling ikhlas yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan, berikut mengajarkan agar manusia dalam hal beribadah kepada Allah, dia juga mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan surganya Allah, dan berlindung daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikianlah Allah ajarkan manusia tatkala beribadah kepada Allah untuk membangun peribadahannya di atas 3 rukun. Rukun yang pertama, mahabbatullah. Seseorang dalam beribadah kepada Allah mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilandaskan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua, seseorang dalam hal beribadah kepada Allah dilandasi juga akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rukun yang ketiga dalam hal dia beribadah kepada Allah adalah tatkala dia beribadah kepada Allah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini 3 rukun dalam seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang dikatakan wali Allah, tidaklah seorang dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala secara syar'i kalau ibadahnya tidak dibangun di atas 3 rukun tersebut, al-mahabbatu wal khauf war raja, rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah dan siksanya, serta mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ya. Dan itulah apa yang Allah sendiri ajarkan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan beliau praktekkan secara langsung. Ya. Sering-sering kali beliau berdoa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan surga, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka jahanam wal iyad billah. Ya. Setelah kita paham hakikat ikhlas, hakikat tauhid. Ikhlas tauhid itu sama. Ikhlas memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid juga sama. Menyerahkan peribadahan hanya kepada Zat yang satu, yang maha satu, yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya kita berkeyakinan tidak ada zat yang mencipta, tidak ada zat yang memelihara, tidak ada zat yang menguasai alam semesta dan segala isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kelazimannya dan konsekuensinya tidak ada segenap peribadahan yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang berhak untuk kita minta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang kita harapkan pengampunannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang berhak kita cintai dengan seutuhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau begitu apa hakikat ibadah? Setelah kita tahu bahwasanya tauhid al-ikhlas itu adalah pokok permasalahan yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan bahkan dia merupakan inti sehari dakwanya semua para nabi dan rasul, yaitu memurnikan peribadahan hanya untuk Allah, mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah, menyerahkan peribadahan seutuhnya hanya untuk Allah. Kalau begitu apa hakikat peribadahan? Ya, karena dengan permasalahan ini banyak orang yang mengatakan kami tidak menyerahkan peribadahan. Ya, itu bukan ibadah. Ya, maka ibadah asal katanya, asal makna ibadah itu abdul wal khudu. Iya. Ghayatul dzul wa ghayatul mahabbah. Asal bentuk penghambaan itu ada 2 poin. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dikatakan juga sebelumnya oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, ada 2 poin. Itu penghinaan diri, itu penghambaan diri, penyerahan diri, disertai dengan kecintaan yang sangat
kepada zat yang dia serahkan padanya peribadahan itu sendiri. Itu asalnya. Sebagaimana orang Arab mengatakan tariqun mu'abbad. Tariq ini jalan. Alangkah indahnya kalau kita juga pahami bahasa Arab. Akan selalu ada keterkaitan antara makna secara bahasa Arab dengan makna yang dikehendaki secara syariat. Tariqun mu'abbad, orang Arab mengatakan tariqun mu'abbad, tariq yang diibadahi, maksudnya apa? Jalan yang sudah bisa dilalui oleh orang. Tata'ul aqdam, yang diinjak-injak, sudah bisa diinjak-injak. Kalau belum diinjak-injak, itu bukan mu'abbad, bukan jalan namanya. Artinya apa? Artinya sebagai jalan yang diibadahi, jalan yang diinjak-injak. Diinjak-injak itu apa? Dihinakan. Makanya hakikat penghambaan itu penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu sangat mencintai hambanya yang selalu merendah di hadapannya, yang tawadhu. Pernah suatu saat Rasulullah SAW duduk, ya, makan, tapi duduknya seperti duduk seorang hamba saya. Apa kata ada seorang badui? Mana ini jilsah? Duduk apa ini? Duduk apa ini? Kok tidak seperti orang berkelas gitu duduknya, tangannya dilebarkan terus petentang berenteng, kakinya diangkat-angkat, duduk seperti budak, ya, hamba saya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Beliau bersabda, "Inni lamub'at jabbaran." Aku tidak diutus oleh Allah SWT sebagai orang yang pemilih, orang yang angkuh lagi sombong. Innama bu'ithu 'abdan rahiman. Aku diutus oleh Allah SWT sebagai hamba yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Dalam hal, coba lihat, dalam hal lahiriah, dalam hal lahiriah seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah melihat ada salah seorang yang berjalan dengan apa? Tabakhtur. Tabakhtur itu lenggak-lenggok, tangannya ke kiri ke kanan, pundaknya ke kiri ke kanan. Kata Rasulullah SAW, Inna hadal masyi mimma yubghidu Allah SWT. Jalan seperti ini jalan yang dibenci oleh Allah SWT. Ya. Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan seperti itu di muka bumi, kata Allah SWT. Jangan berjalan penuh dengan keangkuhan. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak mencintai hamba yang angkuh, yang sombong, yang merasa dirinya besar, yang merasa dirinya lebih. Ya. Tapi Allah selalu mencintai hambanya yang bersahaja, hambanya yang penuh dengan kelembutan, hambanya yang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Rubba as'as akbar." Ya. Rubba as'as akbar. Matrutun bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra. Kita tidak tahu betapa banyak hamba Allah SWT yang berdebu, penampilannya tidak menarik, agak lusuh, seringkali ditolak, jangankan kasih kesempatan berbicara,
Orang kadang-kadang mau izin, malas orang dengarkan izinnya. Tapi kalau dia memohon sesuatu kepada Allah, apa saja yang dia pohonkan, Allah akan kabulkan. Dia bersumpah atas nama Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan wujudkan. Iya. Lihat. Ini. Nah, hakikat peribadahan sesungguhnya terletak pada penghambaan itu hal-hal yang lahir. Hal-hal yang lahir. Tentu yang lebih diharapkan lagi hal-hal yang batinnya. Ada bentuk penghambaan kepada Allah. Jadi segala peribadahan betul-betul dibangun di atas penghambaan, penghinaan diri kepada Allah SWT dan disertai dengan rasa cinta yang sangat kepada Allah SWT. Itu hakikatnya. Seseorang tidak dikatakan hamba Allah SWT kalau sekiranya tidak tunduk dan tidak menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya hikmah yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya menjadikan bapak kita Adam alaihissalam, ya, bapak kita Adam alaihissalam turun dari sorga ke muka bumi ini dengan suatu kesalahan. Untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan penghinaan diri, penghambaan diri. Iya. Ya, lihat dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh bapak kita Adam alaihissalam. Ya, mungkin kalau tidak terjatuh ke dalam kesalahan, tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut, akan beda suasananya. Yang Allah kehendaki di sini ada bentuk penghambaan, merasa dirinya tidak kuasa atas kemaslahatan dirinya, ya kan? Selintas kemaslahatan di dalam surga itu jelas, sangat nyata. Allah sebutkan, innaka la tajuu fiha wa la ta'ra. Di dalam surga engkau tidak akan merasa haus, tidak akan merasa lapar, tidak akan pernah telanjang dan lain sebagainya. Artinya engkau akan merasakan segenap kenikmatan di situ. Ya, itu kan masalah. Tapi Allah SWT dalam hal ini mencintai hamba-hambanya yang merasa dirinya itu hina, merasa dirinya itu rendah, sehingga apa? Sehingga tatkala Allah usir dari sorga, Allah keluarkan dari sorga, Allah turunkan dari sorga. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam membangun penghambaan diri, peribadahan kepada Allah SWT dengan sabdanya, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini sangat-sangat Allah cintai. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hambamu yang menghinakan diri, hambamu yang mendolimi diri kami sendiri, ya, hambamu yang sering sekali berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Kalau bukan karena pengampunanmu, kalau bukan karena kasih sayangmu, saya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Coba lihat apa yang terjadi pada iblis. Ya. Apa yang terjadi pada iblis? Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa iblis menjadi seperti apa yang sekarang, merasa dirinya apa? Makhluk yang paling mulia, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap bentuk peribadahan, merasa dirinya lebih mulia bahkan daripada malaikat. Ya. Anak khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita tidak dibangun di atas tawadhu, rendah diri. Ya. Bagaimana kami sudah beribadah sekian abad, ya, sebelumnya dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT, merasa dirinya apa? Lebih mulia daripada orang lain. Ya. Aku lebih baik daripada dia, bagaimana? Ya, lihat. Apa yang pertama kali? Dosa yang pertama kali yang terjadi di muka bumi ini, kekufuran yang pertama kali yang terjadi di alam semesta ini adalah kufurnya iblis. Apa yang menyebabkannya? Tadi kibir, keangkuhan, merasa dirinya lebih tinggi. Yang terlihat sifat api itu kan selalu cari tempat yang tinggi, selalu
ingin lebih tinggi daripada yang lain. Iya. Dan asalnya seperti itu. Dia sifat bumi siap untuk diinjak-injak. Iya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk dihinakan karena Allah Subhanahu wa taala. Api tidak bisa seperti itu. Selalu dia merasa dirinya lebih tinggi dan mencari tempat yang tinggi. Ya. Ya. Ini asal daripada peribadahan kepada Allah dan asal daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar, ya. Keangkuhan. Jauh daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat peribadahan. Jadi apa? Jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya itu harus dibangun di atas bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini peribadahan yang aku serahkan kepadamu, tidak berguna, tidak ada apa-apanya, kurang dibandingkan nikmat yang kau berikan kepadaku. Iya. Ya Allah, peribadahan yang sedikit ini tidak berguna dibandingkan kezaliman dan dosa yang aku lakukan. Ya. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW salah satu hikmah daripada berbuat dosa, yaitu Allah syariatkan peribadahan, yaitu minta pengampunan kepada Allah SWT. Tidak mungkin seorang minta pengampunan tapi dalam hatinya penuh dengan keangkuhan, itu mustahil. Seorang betul-betul dikatakan meminta pengampunan dan bertobat kepada Allah kalau hatinya itu remuk redam, kalau hatinya itu hancur. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia diselamatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tuzlimu." Kalau kalian ini adalah makhluk yang tidak berdosa, ya seperti iblis awalnya kan tidak berdosa. La dhahaballahu bikum biqaumin yuzlimun, thumma yastaghfirun, fa yaghfirullahu lahum. Ya. Kalau kalian ini adalah hamba Allah yang tidak berdosa, niscaya Allah akan hilangkan kalian. Allah akan hilangkan manusia. Allah akan ganti dengan orang, dengan makhluk yang berdosa. Tapi apa? Bukan terus-terusan berdosa, tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sesuatu, kalau mau kita katakan ada sensasi dalam hal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dijumpai dalam peribadahan yang lain. Ketika apa? Ketika hatinya merasa remuk redam. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu ya Allah, aku celaka ya Allah, celaka dunia dan celaka akhirat. Ya, ini tidak bisa didapatkan. Ya. Dan disebutkan oleh ulama, ani, Ibnu Qayyim sering menyebutkan, ani min mustalghfirin. Ya. Jadi ratapan orang-orang yang bertobat kepada Allah, tetesan air mata orang-orang yang mengadu kepada Allah, ya, itu lebih Allah cintai daripada sajil musabbihin, daripada tasbihnya orang-orang yang bertasbih, takbirnya orang-orang yang bertakbir. Karena tadi sensasinya beda. Ya, ibadah itu bisa dirasakan, bisa dinikmati. Ya, makanya ini adalah rahasianya. Kenapa manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala minta wejangan spesial. Ya Rasulullah, kulli qaulan aqulu fi salati, ya Rasul, ajarkan aku suatu ucapan yang akan aku ucapkan selalu dalam setiap salatku. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan minka warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakanlah, aku, ya Allah, ini bentuknya pengakuan atas kezaliman. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang sangat banyak melakukan kezaliman atas diriku. Iya, artinya apa? Ngaku, ya Allah, aku ini zalim ya Allah. Zalimnya bukan kepada orang lain lagi, zalim kepada diri sendiri. Ya kan? Zalim kepada orang lain itu kurang akal. Apalagi zalim kepada diri sendiri, lebih kurang akal lagi. Ya, memang seperti itu hakikatnya kita, selalu saja dibangun di atas kekurang akalan. Ya. Ya. Wa kana insan zaluman jahuda, asalnya seperti itu. Manusia itu sejatinya sangat amat zalim sekali
sangat amat jahil alias bodoh sekali. Sejatinya seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahu maslahat dirinya. Tidak tahu maslahat dirinya. Wala yaghuddumu illa anta, dan tidak ada, aku tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku daripada kezaliman itu kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan mindik, maka ampunilah aku dengan pengampunan darimu, karena aku tahu tidak ada zat yang bisa mengampuni, karena sungguhnya Engkau adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ini sehingga kita lihat sujudnya orang-orang munafikin bukan ibadah. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas penghambaan diri kepada Allah SWT. Tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah SWT. Jihadnya orang-orang munafikin juga jihad bersama Rasulullah. Tapi sahabat di atas surga yang tertinggi, orang munafikin di neraka jahanam yang paling dasar. Kok sama-sama berjihad? Ya tadi, jihadnya tidak dibangun di atas penghambaan dan penghinaan diri kepada Allah SWT. Tidak butuh kepada Allah SWT. Sahabat terkala berjihad bersama Rasulullah mengharapkan keridhaan Allah. Terkala sujud bersama Rasulullah SAW itu mengharapkan keridhaan Allah, menghinakan diri dari Allah SWT. Ini orang-orang munafikin tidak butuh itu. Iya, tidak butuh yang demikian. Sehingga sujudnya orang-orang munafikin bukan dikatakan ibadah. Sujudnya orang-orang yang tidak menghinakan diri kepada Allah bukan dikatakan ibadah. Ya. Kamu pelacur saja. Iya. Sehingga apa? Sembelihannya orang-orang yang menyembelih kepada Allah dengan bentuk penghinaan, penyerahan diri kepada Allah, dibangun atas kecintaan, mengharapkan keridhaan Allah, ini ibadah. Sebaliknya, sembelihan. Sehingga kita bisa katakan sujud itu lambang penghinaan diri. Iya kan? Sujud lambang penghinaan diri. Yang sebenarnya lantai tempat diinjak-injak, tapi ini ditaruh kepala di sana. Bagian yang termulia daripada manusia. Iya kan? Ini apa ya? Ingin sesuatu yang lebih. Kalau sekiranya lahir kita menghinakan diri di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, semestinya batin kita juga. Bukan cuma jidatnya saja ditempelkan ke lantai. Akan tapi hatinya mendongak kepada Allah SWT. Apa itu? Kalau sekiranya Allah SWT murka tatkala orang sholat menghadap ke langit, karena ini bentuk kurang ajar kepada Allah SWT, tidak tunduk kepada Allah SWT, Allah murka. Termasuk dosa besar seorang dalam sholat melihat ke langit. Ya, itu kalau lahirnya, apalagi batinnya. Ya, mata kepalanya, apalagi mata hatinya. Ya. Tidak ada ketundukan kepada Allah SWT. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kaum muslimin maupun bukan, dia serahkan kepada selain Allah SWT. Dia sembelihkan hewan khusus, mengharapkan ketakutan, ya, mengharapkan keselamatan daripada misalnya iblis, ratu iblis pantai selatan, ya kan? Takut dia harapkan, dia minta keselamatan, dia penuh dengan apa? Remuk redam hatinya, ada bentuk imannya, itulah ibadah. Ya, bukan sekedar apa namanya objek wisata. Itu kan cuma kebudayaan, bukan, itu hakikat ibadah. Karena tatkala mereka menyerahkan sembelihan tersebut yang semestinya dia serahkan kepada Allah, karena apa? Hakikat penyembelihan itu ada hakikat penghambaan diri kepada Allah SWT. Itu adalah ibadah. Ini diserahkan kepada selain Allah. Dia harapkan bahwasanya iblis, ratu iblis tersebut bisa memberikan keselamatan kepada dia, tidak memberikan mabarat, malapetaka. Ini apa kalau bukan ibadah? Iya. Apa kalau bukan ibadah? Iya. Demikian juga yang sujud kepada wali-wali, kuburan wali-wali. Apa? Hatinya diremuk redam. Ada bentuknya dia mengharapkan, wahai wali fulan, ya, wahai syekh fulan, wahai kiai fulan, ya, yang dikubur, sampaikan hajat saya kepada Allah SWT, karena saya ini tidak, hambamu ini
tidak sanggup menyerahkan peribadahan langsung kepada Allah. Enggak. Itu lebih khusyuk dia di makam tersebut daripada dia bergelantungan di Ka'bah. Sensasinya beda katanya tadi. Sensasinya lebih asyik di makam Syekh Fulan atau Habib Fulan dibandingkan sujud di depan Ka'bah. Waliyadzubillah. Apa ini kalau bukan lawannya tauhid? Iya, ini rahasianya. Ini rahasia. Dan apa saja? Sehingga apa saja, walaupun dia tidak sujud, raganya di depan makam tersebut, tapi hatinya sujud kepada makhluk-makhluk selain Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama saja. Dia tidak sujud raganya, tapi batinnya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan penghambaan, dengan takut. Cuma takut dia. Takut kalau wali tersebut memberikan madarat kepada dia. Ini apa ini? Takut kan? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuni wala takhafu makhafuni min. Jangan takut kepada selain Allah. Dan takutlah kepada kalau kalian mengaku beriman. Takut kepada selain Allah dalam bentuk seperti ini bukan keimanan. Iya. Ini poin yang pertama ini. Dan ini hal yang sangat gamblang di dalam Al-Quran, akan tapi sangat disayangkan yang ada adalah kebalikannya. Dan tatkala kita katakan tadi, tatkala Allah katakan, jangan mengambil perantaraan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat kedua atau ketiga, ala lillahi dinul khalis waladina tad'una min dunihi ala lillahi dinul khalis waladina tad'una min dunihi andani ala lillahi dinul khalis. Ya. Katakanlah bahwasanya hanya untuk Allah SWT agama yang penuh dengan keikhlasan. Waladina tad'una min dunihi awliya ma lahum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Ya. Dan mereka yang menjadikan wali-wali selain Allah. Ya. Mereka katakan kami tidak menyembah kepada mereka. Ya. Kami tidak menyembah kepada mereka. Cuman menjadikan wali-wali tersebut, ya, atau nabi-nabi tersebut agar memberikan syafaat, agar menjadi perantara, agar kami ini semakin dekat kepada Allah SWT. Lihat dalilnya seperti itu jelas di dalam Al-Quran. Gamblang. Apa kata Allah SWT? Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menjadi hakim. Allah yang memutuskan yang mana yang benar dalam permasalahan ini. Dan Allah SWT sekali-sekali tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang pendusta lagi sangat amat kafir. Lihat, dalil yang seperti itu sampai sekarang masih dipakai. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami cuma menjadikan mereka sebagai wasilah. Allah sebutkan itu adalah dalil yang seperti itu adalah dalil yang dusta dan sangat amat kafir. Ya, sama posisi sampai sekarang sama. Kami tidak beribadah kepada mereka. Apa itu kalau bukan ibadah? Wah, mereka hatinya remuk redam di hadapan kuburan wali tersebut. Ya, lebih khusyuk daripada dia sujud di depan Ka'bah. Waliyadzubillah. Dan parahnya itu yang terbalik. Tatkala Allah dan Rasulnya mengajak untuk memurnikan peribadahan hanya kepada Allah. Pernah ada sahabat yang mengatakan, anta sayyidina wa ibnu sayyidina wa khairina wa ibnu khairina. Engkau adalah pemimpin kami, sayyid kami, anak sayyid kami. Engkau adalah orang yang paling terbaik di antara kami. Dan anak orang yang paling terbaik di antara kami. Ini ucapan tidak ada salahnya sama sekali. Rasulullah sayyiduna, sayyidul awwalin wal akhirin. Pemimpin manusia yang terdahulu dan yang sekarang. Di dunia dan akhirat. Ya. Rasulullah SAW memberikan syafaat jelas di akhirat. Orang yang paling baik jelas di dunia dan akhirat.
Tapi lihat Rasulullah SAW, la tutruni, jangan berlebihan dalam memujiku. Inna wa ana abdullah rasul, jangan sampai seperti ini. Rasulullah tutup pintu-pintu, sehingga seorang menyerahkan peribadahan kepada Rasulullah SAW, bukan kepada Allah. Ditutup pintu Rasulullah. Katakanlah, aku adalah Abdullah Rasul, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah berarti orang yang menghambakan diri kepada Allah, sehingga tidak berhak hamba-hamba yang lain menghambakan diri kepada Rasulullah. Dan beliau adalah Rasulullah, sehingga tidak berhak untuk ditolak. Yang ada dibenarkan, didengar dan dibenarkan serta diikuti. Iya, ini. Jadi, terkala Allah dan Rasulnya mengajar manusia untuk memurnikan kepada Allah, untuk tidak menghiraukan sembahan-sembahan selain Allah, maka sebagian iblis bersuara, memberikan ilham kepada iblis-iblis yang lain. Apa ilhamnya? Suaranya, oh, orang yang seperti ini menghinakan para wali, melecehkan para wali. Ya, subhanallah. Kita katakan ini bukan bentuk pelecehan terhadap wali. Bahkan kalau wali itu benar-benar wali Allah, dia akan pasti bersikap seperti Rasulullah. Ya, ketika ada salah seorang jariyah Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan bahagia, kelepasan tapi bahagianya. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, kata dia. Dan kami memiliki seorang nabi yang tahu esok hari. Kata Rasulullah, jangan seperti ini. Kalau dia merasa betul-betul wali, dia pasti tidak akan ridho orang menyanjungnya melebihi ambang derajatnya. Berarti itu bukan pujian, itu celaan namanya. Orang memuji kita yang tidak ada pada diri kita, itu pelecehan sebenarnya. Ya, berarti hakikatnya pelecehan terhadap Rasulullah. Makanya Rasulullah marah. Ya, makanya Rasulullah marah. Itu jangan, ini bentuk pelecehan. Yang seperti itu serahkan kepada Allah. Yang seperti itu hanya ada pada Allah. Yang bisa memberikan rezeki Allah, yang bisa mengetahui perkara yang gaib Allah. Iya. Ya. Ya. Akan tapi yang sangat-sangat disayangkan, gembar-gembor mereka mengaku mencintai wali Allah, ya. Tapi mereka tidak menghiraukan haknya Allah. Haknya Allah diambil, diserahkan kepada selain Allah SWT. Kezaliman apa yang lebih zalim daripada itu? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Ya, itulah hakikat kesyirikan. Mau dikotak-atik seperti apa A sampai Z, kamu syirik, itu larinya ke sana. Mau dikotak-atik seperti apa A sampai Z, hakikat tauhid larinya ke sana. Ya. Orang tidak sekedar sujud di hadapan kuburan kalau tanpa bentuk pengagungan, tanpa bentuk pengharapan, tanpa bentuk minta keselamatan. Tidak mungkin menyembelih ya, kepada selain Allah, untuk selain Allah. Tidak mungkin sekedar ritual blank pikirannya kalau tidak mengharapkan sesuatu kepada yang zat yang dia agungkan tersebut. Ya, ini hanya saja sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan. Poin yang terpenting ini, poin yang terpenting ini, kebanyakan manusia melenceng daripadanya. Sangat disayangkan sekali, kan? Perkara yang paling gamblang, perkara yang paling banyak di dalam Al-Quran, kok justru mayoritas manusia waliyadzubillah melenceng darinya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba Allah SWT yang bisa bersyukur kepada Allah SWT. Dan syukur yang terbesar itu dengan tauhid. Syukur yang terbesar itu dengan tauhid. Kufur yang terbesar itu dengan syirik. Wa qalilun min, sedikit sekali hamba Allah SWT yang bisa bersyukur. Ya. Bagaimana mungkin kalau ciptakan kita, kalau beri rezeki kita, kemudian ibadah kita serahkan kepada selain Allah? Apa ini kalau bukan kezaliman? Apa ini kalau bukan kekufuran? Iya. Ya. Alhamdulillah,
Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, menyerahkan peribadahan kepada Allah SWT, syukur yang terbesar. Ya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Bersyukur ya ikhwan. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan taufik seperti ini, tidak mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk seperti ini kalau bukan karena taufik dan kasih sayang Allah SWT. Walaula fadlullah wa rahmatu ma zaka minkum min al-jabal walakin Allah zaka min kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah SWT, tidak mungkin seseorang Allah SWT bersihkan dari noda-noda syirik, bersihkan dari noda riya, bersihkan dari noda ujub, sumpah dan lain sebagainya. Allah yang menjadikan seorang itu menjadi seorang yang bersih, menjadi seorang yang soleh, yang mendapat taufik dari Allah SWT. Ya, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah SWT. Perkara yang kedua, amar Allah biistima bid-din wa nahaa tafarruqan. Poin yang kedua yang sangat gamblang juga di dalam Al-Quran, yaitu Allah perintahkan kita untuk bersatu padu di dalam agama, dan Allah larang kita untuk berpecah belah. Karena Al-Quran jelas, hadis jelas. Ya, kebenaran itu kata Rasulullah SAW, lailuha kanahariha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu malamnya seperti siangnya, saking gamblangnya. La yadulana ila halik. Tidak akan keluar daripada koridor yang digariskan oleh Rasulullah kecuali mereka-mereka yang celaka, yang binasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, dan janganlah berpecah belah. Ya, janganlah berpecah belah dalam perkara agama. Ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102-103. Allah perintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan salah satu bukti seorang bertakwa yaitu dia berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang betul-betul berpegang dengan tali Al-Quran dan Sunnah, secara otomatis dia akan mengamalkan perintah larangan Allah, wala tafarraqu, larangan berpecah belah. Artinya solusinya apa? Solusi untuk bersatu padu di dalam Islam yaitu berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah jamin. Ya. Kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, jadilah wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya, jangan berpecah belah. Ya. Persatuan sama dengan berpegang dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu namanya persatuan. Barang siapa tidak berpegang dengan tali Allah, maka dia akan mengajak kepada berpecah belah. Ya, mengajak kepada berpecah belah. Iya. Ini sangat gamblang Allah SWT jelaskan di dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya, ayat Ali Imran juga 105. Janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berbeda-beda pandangan setelah datang penjelasan yang nyata. Apa kalau bukan Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu hal yang sangat gamblang dan jelas. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka lah yang mendapat azab yang sangat pedih tatkala mereka berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jadi siapa yang ingin gemar-gemuran mengajak, ayo mari bersatu kepada Islam. Iya, tapi tidak ingin mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sama saja mengajak pada perkara yang mustahil. Kalau ingin mengajak pada persatuan Islam, ajaklah manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah apa yang Allah Subhanahu sebutkan.
Solusi untuk bersatu, kembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya ada jawabannya di situ. Ya. Tinggal kepada pemahaman siapa? Ya sudah jelas kepada pemahaman yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Ya, jelas itu sudah. Kalau mereka beriman sebagaimana iman kamu sekalian wahai para sahabat, maka mereka akan berhidayah. Al-Quran mengajak seperti itu. Hadis juga mengajak kepada seperti itu. Waalaikum sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, ya para sahabat. Khulafaur rasyidin terutama. Ya, sudah jelas. Al-Quran dan sunnah sudah cukup. Ya. Pemahaman itu sudah jelas, pemahaman salaf. Pemahaman sahabat itu yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah. Kalau betul-betul membaca Al-Quran dan sunnah dengan seutuhnya. Ya, kalau betul-betul membaca Al-Quran dan sunnah dengan seutuhnya. Lihat banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau ingin dapat cari ridha Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bara'ah ayat yang 100, "Wasabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar alladziina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha." Orang-orang yang terdahulu dari sahabat muhajirin dan sahabat ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti jejak sabiqul awwalun, orang-orang terdahulu pada sahabat muhajirin dan ansar. Jadi manusia yang diridhoi Allah cuma 3 dari kalangan umat Muhammad SAW, tidak ada yang keempat. Yang pertama sabiqun awwalun, dari kalangan sahabat muhajirin. Yang kedua sabiqun awwalun, orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat ansar. Orang yang ketiga, orang-orang yang mengikuti jejak mereka ini dengan baik, tidak ada yang lain. Sudah mati, harga mati. Baru kata Allah SWT, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah SWT. Kemudian balasannya di akhirat Allah janjikan surga. Tidak ada kata lain, tidak harga lain seperti ini. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau siapa yang ingin dapat ridho, ikutilah jejak para sabiqun awwalun minal muhajirin wal ansar dengan ihsan, dengan baik dan benar. Itu solusi daripada perpecahan umat. Bingung bagaimana menyatukan umat, nggak usah bingung. Cari solusi dari Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Kalau pengen mengajak bersatu, kalau tidak ya akan sia-sia. Pendapat ini tidak akan bertemu. Tidak akan bertemu. Syekh ini bilang ini, Ustaz ini bilang ini, Habib ini bilang ini. Tinggalkan semua, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh sabiqun awwalin minal muhajirin ansar. Ya. Sangat gamblang dan jelas Al-Quran dan Sunnah mengajak seperti itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ustaz ketiba hadis ummah la taratun sab'ina firqah kullu fin nari la wahidah." Ya. Walaupun Allah mengajak kepada Allah dan Rasulnya mengajak kepada persatuan, dia dibangun dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tapi hakikatnya tetap saja mayoritas manusia ingin masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, 73 umat itu terpecah, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Dalam sebagian riwayat, mereka adalah aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang lebih sahih hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Baik apanya? Bukan baik ekonominya. Iya, bukan baik teknologinya. Kita tahu perekonomian waktu itu sangat mundur. Iya. Teknologi waktu itu apakah ada adarnya? Tapi sebaik-baik yang dinilai di sisi Allah adalah sebaik-baik agamanya, sebaik-baik manusia adalah di zamanku dan setelahnya. 3 generasi. Generasi Rasulullah, sahabatnya dan para tabi'in serta tabi'in. Ya. Harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapa yang mengajak kepada persatuan? Ya, bukan dengan akal pikiran masing-masing. Sejuta akal, sejuta pendapat. Ya. Tapi apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya satu. Kemudian yang berikutnya, inna min awwalil asam wa ta'al man ta'amur alaina walau kana 'abdan habasyiyyan. Dan bentuk kesempurnaan perkara yang kedua dengan perkara yang ketiga. Dan ini juga digariskan oleh Allah dan Rasulnya dengan sangat gamblang.
Ya, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Ya. Ada dua kata kerja perintah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Kemudian dan para pemimpin-pemimpin kalian dari kalangan kalian, dari kalangan kaum muslimin. Ya, di sini disebut oleh ulama, kenapa ketika atiullah dikasih kata kerja khusus, atiur rasul kasih kerja khusus, sementara ulil amri tidak dikasih atiul amri, tidak. Disebut oleh ulama karena taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, tidak ada kaling-kaling. Ya. Kepada Rasul, kepada ulil amri itu muqayyad, tergantung apa? Tergantung sesuai tidak amanat mandat tersebut sesuai yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khaliq. Iya. Ini mendengar dan taat. Iya. Mendengar dan taat. Ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Banyak hadisnya, di antaranya ya, beliau bersabda tadi hadis yang kita sebutkan tadi, alaikum sunnati sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum la tadlubu fa innakum madin bid'ah wa qul bidun dalalah. Iya. Kemudian beliau di akhir hadis mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abd. Jadi kita diwajibkan untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintah tersebut adalah seorang budak. Dalam hadis disebutkan mujaddatul atraf, budak ujung-ujungnya sudah diputus-putus, kupingnya diputus, jarinya diputus, tapi dia sebagai pemerintah muslim dengar dan taat. Dalam sebuah hadis disebutkan wa in daraballahu harb, walaupun dia zalim sampai memukul punggungmu, dengar dan taat, sabar. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau mereka mengambil hak kita, dengar dan taat. Itu keyakinan yang diajar oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mengambil hak kita, kata Rasulullah SAW, Abdu alaikum, tunaikan kewajiban kalian. Was'alullah malakum, dan minta kepada Allah apa yang untuk kalian. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, dan banyak sekali ini keterangannya, untuk dengar dan taat kepada pemerintah muslim walaupun mereka zalim, walaupun mereka itu fasik, selama mereka muslim dengar dan taat. Kata Rasulullah SAW, ditanya oleh para sahabat, apa nazul amr? Suatu saat ada pemerintah yang zalim, ya, yang tidak adil, tapi dia muslim. Kata Rasulullah SAW, ada sahabat bertanya, apa nazul amr ya Rasulullah? Kenapa kita tidak berontak saja ya Rasulullah? Kita berontak, iya. Maka kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Akidah yang diajarkan Allah dan Rasulnya tidak boleh merontak kepada pemerintah muslim. Selama garis bawahi, garis atas, samping, kiri, kanan muslim. Iya. Jangan dengar dan taat. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali kalian sudah lihat kufur yang nyata, yang ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang lain, in aqamus shalah, ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, salah satu bentuk kekufuran yang nyata yaitu tidak sholat. Selama mereka sholat, dengar dan taat. Ya luar biasa ya. Sekarang beda, kebalikannya. Yang seperti ini justru kebalikannya.
sulit mencari orang yang benar dan taat, dan sangat aneh. Ya, kalau sekiranya sebagian orang-orang yang Allah butakan mata hatinya, yang ingin merusak citra Islam, mengatakan Salafiyin Ahlussunnah wal Jamaah itulah teroris. Aduh, jauh panggang dari api. Coba lihat, tidak ada keyakinan yang seperti ini kecuali keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, benar dan taat. Benar dan taat kepada pemerintah Muslim, walaupun mereka pukul punggung kita. Benar dan taat kepada pemerintah Muslim, walaupun mereka anti harta kita. Ada keyakinan seperti ini dari setiap firqah yang masuk Islam. Tidak ada kecuali kepada Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Tidak ada seperti ini. Berarti bohong besar. Ya. Cuman karena perempuannya sama-sama bercadar, ya. Cuman karena laki-lakinya sama-sama berjenggot dan pakai jubah, bohong besar. Ya. Tidak ada yang seperti ini. Bahkan dari semua ormas tidak ada yang seperti ini. Semua ormas nasional maupun internasional tidak ada yang mengajarkan benar dan taat kepada pemerintah Muslim. Yang ada apa? Yang ada semuanya koar-koar, menghujat pemerintah. Tidak. Ahlussunnah, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, menasihati pemerintah Muslimin bukan di mimbar, bukan di podium, bukan di TV, bukan di radio, bukan. Ajak bicara berdua, ngomong baik-baik, sampaikan aspirasi seperti itu. Iya. Kok bisanya semuanya menghujat Salafiyin sebagai akar permasalahan teroris? Iya. Siapa yang mengajarkan? Ya. Bahwasanya menggembar-gemborkan hadis Rasulullah SAW. Jangankan sesama Muslim, jangankan kepada pemerintah kita memberontak. Ya. Berbuat zalim kepada orang kafir dan ini dalam pemerintah Muslim kita larang. Iya. Dan kita sampaikan hadis Rasulullah SAW. Lam yajid ra'yatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Rasulullah mengatakan anak husn. Ya. Aku akan menjadi penghujat orang-orang yang menyakiti kafir-kafir yang dilindungi oleh pemerintah Muslim. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Ya. Benar dan taat apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Setelah apa yang kita sampaikan ini masih mau mengatakan menuduh teroris, yang ada yang jelas sebenarnya bukan itu ya kawan. Yang adalah konspirasi ingin menyudutkan hak. Ya. Para syaitan dari kalangan manusia janji itu. Kalau siapa yang konsisten di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, setiap saat wajar dan sabar atas segenap konspirasi. Ya. Ini dari masa ke masa dan sampai hari kiamat. Ya, dan jangan takut dan jangan bimbang. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan keistiqomahan. Ya. Terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita daripada hidayah Allah SWT. Ini. Jadi yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran dan Sunnah mengajarkan untuk dengar dan taat kepada pemerintah Muslim. Kepada pemerintah Muslim, walaupun kita didorong, walaupun kita dikurangi, walaupun hak kita diambil. Iya. Tidak ada satupun ormas nasional maupun internasional yang mengajarkan seperti ini. Yang ada semuanya cuap-cuap, kritik pemerintah sana sini. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan seperti itu. Ini kepada pemerintah Muslim, apalagi kepada orang kafir. Siapa yang menyampaikan sekian banyak hadis yang melarang, yang mengancam orang-orang yang mengganggu orang-orang kafir yang berlindung dalam pemerintah Muslim, apakah orang kafirnya memang asli setempatan ataukah orang kafirnya sebagai duta-duta? Tidak ada yang membolehkan, yang membenarkan seperti itu. Kalau ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Kemudian yang keempat, ini gampang, jelas keterangannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada segenap kaum muslimin untuk membuka matanya dalam perkara-perkara hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Kemudian yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayan man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ya, penjelasan di dalam Al-Quran tentang siapa itu ulama, siapa orang-orang yang berilmu, siapa orang-orang yang sebenarnya memiliki pengetahuan yang benar
Iya. Dan siapa yang berpura-pura seperti mereka, melakukan kamuflase, penyamaran seperti mereka. Iya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 40, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa 'aufu bi ahdi wa bi ahdikum, ila qauli sampai pada firman Allah, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, begini Allah sebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas Bani Israil tatkala diberikan kepada mereka ilmu. Ya. Tatkala dianugerahkan kepada mereka anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, sehingga mayoritas nabi dan rasul itu dari kalangan mereka. Ini kan nabi dan rasul membawa ilmu dan mengajarkan ilmu serta mengamalkan ilmu tersebut. Ya, berarti ilmu yang dikehendaki di sini adalah ilmu yang dibawa oleh anbiya wal mursalin. Ini ilmu yang membawakan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Ilmu yang Allah puji di dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ilmu yang dibawa oleh anbiya wal mursalin. Itu bukan ilmu yang selain daripada itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Matani man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan berikan pengetahuan tentang agama, tentang Islam. Iya. Artinya apa? Artinya tidak ada baik-baiknya. Walaupun dia memiliki pengetahuan, tapi ternyata pengetahuannya selain Islam, tidak ada baik-baiknya. Siapa yang ingin dapat kebaikan, hendaklah dia perdalam pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang ingin dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, hendaklah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu ilmu pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'asyiral anbiya la nuwarithu dirhaman wa dinar wa dirhaman, walakin nuwarithul ilm. Faman akhadha faqad akhadha bihadzin wafirin." Kami para nabi, ya, kami tidak mewariskan harta seperti itu. Dalam hadis yang lain bahwasanya para nabi tidak mewariskan matarakna sedekah. Apa yang kami tinggalkan daripada harta itu sedekah untuk kaum muslimin. Ya. Ini kekhususan para nabi. Harta tidak kami wariskan, tapi yang kami wariskan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Ia mendekatkan orang kepada surga dan menjauhkan orang daripada neraka jahanam waliyadzubillah. Inilah ulama, inilah orang ahli ilmi, inilah orang cendekiawan yang sebenarnya yang ilmu tersebut mengajak kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Inilah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Rabb, wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, bukan ilmu teknik, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu administrasi, bukan ilmu dan lain sebagainya. Tapi ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu yang mendekatkan orang kepada Allah dan Rasul, mendekatkan orang kepada surganya Allah dan jauhkan daripada neraka jahanam waliyadzubillah. Pernah suatu saat sahabat berbincang-bincang tentang permasalahan teknologi pertanian. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu untuk urusan seperti itu. Iya, Rasulullah SAW dan segenap para nabi dan rasul serta pengikut para nabi dan rasul mengajarkan ilmu yang mendidik orang berakhlak yang mulia, akhlak mulia kepada Allah, akhlak yang mulia kepada Rasulnya, akhlak yang mulia kepada orang tua, akhlak yang mulia kepada tetangga, orang yang mulia kepada sesama kaum muslimin, akhlak yang mulia kepada orang non muslim, tidak, akhlak yang mulia kepada binatang sekalipun. Subhanallah. Iya. Kepada binatang pun digariskan ada hak-hak binatang. Iya. Bukan cuma hak azazi manusia, hak azazi binatang diajarkan dalam Islam. Ya, kata Rasulullah SAW, tatkala bersabda, Inna Allah kata berihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai menetapkan untuk seorang itu berbuat baik.
terhadap segala sesuatu. Ya. Kata Rasulullah, bahkan dalam menyembelih sekalipun, akhlak terhadap binatang sekalipun, berakhlak baik terhadap binatang, karena mereka punya hak asasi binatang. Iya. Kata Rasulullah, "Fa'idza dzabhta fa'as." Kata Rasulullah, "Fa'asin tibah." Kalau kalian menyembelih, bagus-baguslah dalam menyembelih. Ya. Asal sampai tajam, jangan menyakiti. Jadi kalau bisa sekali tarik sudah putus semuanya. Ya, sudah pisau tumpul. Ya, menyakiti. Ya, itu kepada binatang. Ya. Apalagi yang kepada selain binatang. Rasulullah bersabda, "Likulli qalbin rabbin ajrun." Setiap kita berbuat baik kepada jantung yang basah itu ada pahala. Artinya apa? Kepada makhluk hidup ada pahala. Kata Aisyah kata Aisyah berapa banyak, berapa sering engkau berbuat baik kepada tetanggamu yang Yahudi itu ya Rasulullah. Lihat, kepada Yahudi tetangga, walaupun dia Yahudi, ada anjuran untuk berbuat baik. Siapa ini? Ya. Kembali lagi mau dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin mengajak orang untuk teror, itu dusta. Ya. Siapa yang mengajarkan untuk dengar tentang kepada kaum muslimin kalau bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Dari segenap ormas nasional, regional, internasional tidak ada yang seperti itu. Yang ada semuanya apa? Semuanya lihat kesalahan sedikit saja dari pemerintah muslim langsung dia masuk koran, masuk TV, bicara di podium. Ahlussunnah tidak seperti itu. Kalau pengen ada nasihat, ketemu langsung, berbicara empat mata, seperti ini, seperti itu. Ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, dengar silakan. Tidak ya, urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah ulama yang sebenarnya, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Dan setiap yang mengajak kepada akal dan pemikiran masing-masing, bukan mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dan kepada pemahaman salaful ummah, maka itu itu bukan ulama. Ya, itu cuma berpura-pura jadi ulama. Kalau betul-betul ulama, dia sudah mengajarkan kepada umat Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang digariskan oleh salaful ummah. Para sabiqun awwalin dari kalangan muhajirin dan ansar, jelas semuanya itu sudah jelas. Ya. Kalau berdalil, kadang-kadang mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya bukan dengan pemahaman salaful ummah, bukan dengan pemahaman Abu Bakar, bukan dengan pemahaman Umar, bukan dengan pemahaman para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang kelima, bayanullah subhanahu li awliya'i wa tafriqi bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'il munafiqin hujjah. Sangat jelas Allah terangkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW terangkan dalam sunnahnya tentang siapa sesungguhnya wali-wali Allah dan siapa sesungguhnya orang-orang yang mengaku wali-wali Allah padahal dia bukan wali Allah, tapi dia adalah wali syaitan. Ya, cukup satu ayat katanya. Ya. Kata muallif di dalam surah Al-Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, ya, kalau kalian mengaku betul-betul mencintai Allah, mengaku betul-betul menjadi wali Allah, ikutilah aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syarat menjadi wali Allah itu mengikuti jejak Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW lahir dan mati, bukan lahirnya saja, lahir dan mati. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa,
Wa dzalika li anna al-mutaba'ah. Halaman 27 jilid 27 halaman 422. Ayyuf al-mithla ma fa'al 'ala al-wajh alladhi fa'al li ajli annahu fa'al wa amma al-musyabah fi surah bi ghairi musyarakati bil qasd wan niyyah fala yakunu mutaba'ah. Jadi kalau pengen jadi wali Allah itu harus mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mengikuti mutaba'ah, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dia lakukan. Melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan landasan apa dia melakukan. Bukan cuma lahirnya saja, fisiknya saja, tanpa dalamnya. Ya, maka itu bukan mutaba'ah namanya. Ya, orang-orang munafik lahirnya persis sama Rasulullah SAW, tapi batinnya antara langit dan bumi. Itu bukan mutaba'ah. Mutaba'ah, ingin jadi wali Allah, ikuti jejak Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Rasulullah SAW melakukan sesuai lahirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan niatkan pula kenapa Rasulullah SAW melakukan. Iya. Baru dikatakan seorang itu bermutaba'ah. Kemudian ayat yang kedua, ya alladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Iya. Ciri-ciri wali-wali Allah SWT yang kedua dalam ayat di surat Al-Maidah yang 54 itu ada 4 ciri. Ciri yang pertama azillatin 'alal mu'minin. Wali-wali Allah itu lemah lembut, mengalah, merendah terhadap kaum mukminin. Terhadap kaum mukminin. Ya. Tidak angkuh dan sombong, apalagi menginjak-injak kaum mukminin. Ciri yang kedua, mereka itu tegas terhadap orang-orang kafirin. Ya. Kuat, tidak cengeng, merengek-rengek di depan orang-orang kafirin. Ciri-ciri wali Allah. Yang ketiga, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta, jiwa dan raga untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan tauhid. Ya. Yang keempat, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang perlu ditakuti selama seseorang berpegang dengan syariat Allah, selama seseorang mengamalkan apa yang Allah SWT ajarkan. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak ada yang perlu dimalukan. Apa malu-malu selama itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri wali Allah. Yang ketiga, ayat yang ketiga di surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri wali Allah beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dengan batinnya, bertakwa dengan lahirnya. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kerancuan yang dibuat oleh iblis, oleh syaitan untuk menghalangi orang daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka katakan bahwasanya tidak bisa mengenal Al-Quran dan Sunnah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengambil pelajaran daripada Al-Quran dan Sunnah, kecuali seorang mujtahid mutlak, orang yang mumpuni dari semua cabang ilmu, dan sangat disayangkan syarat-syarat yang mereka buat itu bahkan tidak sampai kepada Abu Bakar dan Umar sekalipun. Yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali anjuran untuk bertadabbur Al-Quran, apalah yang tadabburun Al-Quran. Ini untuk mayoritas manusia. Dan Al-Quran, Allah katakan, walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dibuat pelajaran, untuk dibuat mengingat. Apakah ada orang-orang yang mengambil pelajaran? Lihat kan, gampang sekali. Kalau sebutkan Al-Quran itu mudah. Ya. Asal orangnya bisa mengambil pelajaran. Ya. Ini jelas bantahan yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak bisa memahaminya kecuali orang mujtahid mutlak. Ilmu nahwunya sudah 20 tahun, ilmu hadisnya 30 tahun, ilmu tafsirnya 50 tahun. Mau dikasih umur berapa? Iya.
Ternyata Al-Quran sangat mudah bagi orang-orang yang Allah SWT berikan taufik untuk dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ntar sehari zuhur sekitar jam 1 insyaallah taklim dilanjutkan, yaitu akan membahas kitab Qawaidul Arba'ah oleh Ustaz Ali Basuki. Nah, dan pengumuman yang lain insyaallah Sabtu besok di Al-Islam jadwal Ustaz Abdullah Sorani dan Ustaz Muhammad Umar Azhar. Dan pemberitahuan kepada ikhwah sekalian, yaitu pembangunan Pompas di Citayam. Naam, sekarang sudah fungsi, yaitu sudah mau pasang keramik dan internet. Bagi ikhwan yang mau ta'awun untuk Pompas Citayam, naam, langsung kepada panitia. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.